Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Terang Jakarta dimanapun berada, Masya Allah. Setelah kita mengetahui bagaimana suatu kejadian yang sangat unik sekali ketika Raja Tuba ini peristiwa untuk menyerang di Yathrib atau yang sekarang kota Madinah. Hal yang luar biasa, ternyata seperti yang telah kita ketahui, kalau pagi-paginya mereka berperang, tapi kalau malam harinya mereka memberikan hidangan kepada Raja Tuba. Lalu mereka bertanya dengan menyebutkan, kenapa? Kan kita bermusuhan, kenapa diberi makanan? Mereka menjawab, orang Yathrib, kita kalau pagi bermusuhan, tapi kalau malam Anda adalah tamu kami. Masya Allah, inilah sangat luar biasa kejadiannya demikian. Lalu apa yang terjadi? Ini hal yang perlu diketahui, hal yang luar biasa. Saat itu datanglah dua orang Yahudi dari bangsa yang namanya Syam. Datanglah ke sana. Lalu mereka bertanya, untuk apa kalian menyerang daripada Yathrib ini? Jawab, kami menyerang Yathrib karena Yathrib telah membunuh anak kami. Dan kami ingin menggempur Yathrib. Dijawab oleh Raja Tuba, demi Allah kalian tidak akan sanggup menyerang Yathrib. Kenapa? Karena Yathrib ini adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu ditanya, apa tuh Nabi Muhammad? Diterangkanlah oleh dua orang Yahudi ini tentang bagaimana keagungan Nabi Muhammad. Dan bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Dan diterangkan juga kalau sesungguhnya sudah termaktub di dalam Taurat. Lalu Raja Tuba bertanya, Taurat itu apa? Dijawablah, Taurat ini adalah dibawa oleh Nabi Musa, diterangkan tentang Allah, diterangkan tentang Nabi. Maka saat itu Tuba ini menjadi seorang yang beriman, mengikuti daripada agama Yahudi. Subhanallah, ini awal mulanya agama Yahudi ada. Selanjutnya, Raja Tuba ini, subhanallah, akhirnya membatalkan untuk menyerang kota Madinah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Raja Tuba ini langsung menyampaikan hajatnya kalau dirinya akan pulang ke Yaman. Tapi ada kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail ini adalah satu kabilah yang sangat membenci kota Mekah. Juga sangat membenci kepada orang Yaman. Lalu mereka ingin mengadu dombakan antara Yaman dengan Mekah. Dia katakan, kabilah Hudzail, wahai Raja Tuba, engkau sudah membawa pasukan. Alangkah baiknya pasukanmu itu engkau bawa ke satu tempat yang mana tempat itu banyak emas, banyak perhiasan, banyak kekayaan yang luar biasa. Lalu dijawab dengan mengatakan, di mana tempat itu? Tempat itu adalah Mekah. Maka saat itu yang namanya Raja Tuba ini tamak juga, rakus juga. Dan dia ingin mendapatkan kerajaan yang dikiranya ada di kota Mekah. Lalu menyiapkanlah pasukan. Setelah menyiapkan pasukan yang begitu banyak sekali, mereka berangkat ke Mekah. Lalu ditanya oleh dua orang Yahudi itu dan bertanya dengan perkataannya, wahai Tuba, Anda mau kemana? Saya mau ke Mekah. Buat apa? Ingin menyerang kota Mekah. Memangnya kenapa? Karena di Mekah banyak perhiasan yang luar biasa. Lalu kata dua orang daripada Yahudi ini mengatakan, aduh, Anda salah lagi. Anda datang ke kota Mekah untuk menggempur Mekah, pasti juga tidak berhasil. Kenapa? Karena Mekah ini adalah tempat lahirnya Nabi. Masya Allah. Jadi sudah digambarkan kalau Madinah tempat hijrahnya Nabi dan kalau Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad, itu yang termaktub di dalam Taurat. Subhanallah, setelah itu Raja Tuba bertanya, terus kalau saya mau ke Mekah harus apa? Azimhul Ka'bah, maka besarkan Ka'bah, agungkan Ka'bah, yakni dengan cara mengagungkan Allah yang memiliki Ka'bah. Lalu Tuba bertanya, Anda wahai Yahudi tidak berangkat ke sana? Tidak, karena di sana ada berhala dan kami sangat membenci berhala. Berangkatlah Tuba datang ke sana dan Masya Allah disambut baik oleh orang-orang Mekah. Saat malam tiba, Tuba tertidur di sana dan bermimpi. Mimpinya itu adalah menutupi Ka'bah dengan kiswah ataupun dengan kain. Maka mimpi itu terbesit dalam pikirannya, rasa-rasanya untuk membungkus kain Ka'bah dengan kain ataupun Ka'bah dengan kain. Subhanallah, malam berikutnya mimpi lagi. Kalau Tuba ini bermimpi, mimpi apa? Mimpi untuk apa? Menutupi Ka'bah dengan kiswah yang lebih bagus lagi. Maka saat itulah Tuba menginginkan Ka'bah dibungkus dengan kain. Mulai dari situlah sampai hari ini Ka'bah dikasih baju ataupun dibungkus dengan kain. Sampai hari ini. Mungkin hari ini banyak orang yang tidak mengetahui kapan Ka'bah ini dibungkus.
Bagaimana sejarahnya? Ternyata sejarah Ka'bah dibungkus ini karena Raja Tuba yang menginginkan Ka'bah ini dibungkus. Dari apa awal mulanya? Awal mulanya karena dari mimpi tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengagungkan Ka'bah. Tuba saja bisa mengagungkan Ka'bah, masa kita seorang mukminin mukminat tidak sanggup untuk mengagungkan Ka'bah? Dengan cara apa? Dengan cara takarrub kepada Allah, sholat 5 waktu, itulah cara mengagungkan Ka'bah yang ada di dalam hati kita. Insya Allah ini adalah sejarah singkat tentang bagaimana Ka'bah dibungkus ataupun memiliki kiswah dari sejak zaman Tuba. Insya Allah sahabat Terang Jakarta, di kajian Sirah The Series yang akan kita laksanakan tanggal 7 Desember, semoga kita semuanya bisa menghadiri kajian tersebut. Syukran lakum. Assalamualaikum.